Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. 3 wilayah di Jawa Timur, yaitu Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya Raya mulai tengah malam tadi menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar mulai hari ini. Selain pembatasan transportasi, PSBB di Surabaya Raya juga ada pembatasan aktivitas masyarakat di malam hari. Selasa pagi ini, wilayah Surabaya Raya menerapkan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran wabah COVID-19. 17 checkpoint dijaga oleh 1.300 aparat gabungan untuk memeriksa kendaraan yang memasuki wilayah Surabaya Raya. Sampai 3 hari ke depan, petugas gabungan hanya akan memberikan sanksi peringatan bagi pengendara yang melanggar aturan. Diberlakukannya PSBB ada ketentuan pembatasan terkait moda transportasi, baik moda transportasi umum maupun pribadi. Jadi sehingga kita akan melakukan pemeriksaan tentunya bersama-sama karena leading sektornya adalah pemerintah kota, ya. Jadi dari rekan-rekan pemerintah kota, dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kepolisian dan TNI sebagai komponen utama pendukung dalam pelaksanaan PSBB ini membantu melakukan pemeriksaan terhadap ketentuan-ketentuan pembatasan khususnya di bidang moda transportasi yang sudah terjabarkan di Peraturan Wali Kota Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan 6 poin yang akan dilaksanakan dalam penerapan PSBB di 3 lokasi di wilayah Jawa Timur, yaitu di wilayah Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. Beberapa hal yang saya rasa kita semua sudah terkonfirmasi bahwa ruang lingkup PSBB kaitan dengan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum yang dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. 4 adalah pembatasan kegiatan sosial dan budaya, 5 pembatasan moda transportasi, dan 6 adalah pembatasan kegiatan lainnya kecuali yang terkait aspek pertahanan dan keamanan. Penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar di Surabaya Raya diharapkan dapat menekan penyebaran wabah virus corona di wilayah Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Surabaya Raya? Kita segera bergabung dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Selamat siang, Pak Trunoyudo. Selamat siang, Mbak Astrid. Pak Yudo, ini PSBB hari pertama di Surabaya Raya sepertinya masih ramai nih warga yang beraktivitas di kota itu. Apa sebenarnya penyebabnya? Baik, benar sekali Mbak Astrid, bahwasannya PSBB Surabaya Raya telah diterapkan tepatnya pukul 00 pada hari ini, tanggal 28 April. Jauh sebelumnya 3 hari itu sudah kita lakukan sosialisasi. Kembali ya, pada tahapan PSBB ini memang pada tahapannya ada beberapa fase dari mulai himbauan, teguran, sampai dengan penindakan. Mengapa sampai dengan saat ini masih ramai aktivitas masyarakat? Kembali kami jelaskan dan tegaskan bahwasannya hari ini PSBB akan ditegakkan atau aturan akan kita lakukan secara persuasif maupun humanis. Yang pertama, dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atau penerapan satu aturan, ini ada beberapa faktor pengaruhi. Yang pertama, jelas regulasi ini dibuat dalam rangka melindungi masyarakat secara umum, khususnya di Surabaya dan juga seluruh wilayah Jawa Timur. Kedua, dari political will atau pembuat regulasi ini, aturan ini juga dalam rangka melindungi masyarakatnya. Ketiga, penegak hukum, sarana prasarana, dan budaya masyarakat itu sendiri. Artinya, di sini diperlukan sekali budaya masyarakat, artinya kesadaran partisipasi aktif masyarakat untuk mengetahui setelah PSBB diterapkan, agar aktivitas dikurangi ya yang tidak penting. Kami bukan melarang, ini pembatasan, namun bukan berarti tanpa ada alasan bisa keluar sesukanya ya. Namun kegiatan ekonomi, kesehatan, logistik ini masih diperbolehkan, namun bukan berarti semua tanpa kesadaran masih juga keluar seperti normal. Begitu Mbak Astrid. Jadi sampai sekarang ini masih sosialisasi terhadap warga di beberapa checkpoint atau pos pemeriksaan begitu ya Pak. Apa yang disampaikan atau seperti apa sosialisasi yang disampaikan agar ini tidak terulang di hari pertama ini masih ramai, agar nanti di hari-hari berikutnya bisa berjalan efektif begitu?
Ya, Bapak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan tadi langsung turun ke daerah Bundaran Waru ya, tepatnya di pintu masuk untuk ke Surabaya. Jadi benar telah terjadi antrian, artinya agak sedikit tadi terabaikan physical distancing. Kita butuh kesadaran kembali kepada masyarakat. Namun dari hasil evaluasi yang perlu kita perbanyak adalah public address ya, pengumuman-pengumuman dengan menggunakan public address atau pengeras suara. Kemudian juga kita berdayakan yang ada videotron, kemudian juga kita lakukan spanduk-spanduk ya. Ini untuk tetap pada prinsip physical distancing. Evaluasi yang selanjutnya secara masif kita tetap akan melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan-kendaraan yang akan masuk dan keluar dari Surabaya. Karena memang Surabaya Raya ini adalah penentuan PSBB di mana terjadi adanya transmisi lokal terkait dengan ahli yang mengkaji dari tim akurasi bahwasannya terjadi grafik terus kenaikan. Terbukti pada saat PSBB pun diterapkan, saat ini masyarakat masih tetap aktif. Artinya, apalagi dalam keadaan kondisi normal, ini butuh kembali partisipasi masyarakat. Evaluasinya adalah tetap kembali kepada prinsip physical distancing, kita lakukan public address dan tidak lelah untuk melakukan himbauan, dan kita akan lakukan tindakan teguran sampai dengan tindakan. Kemudian juga kita tetap akan mengacu kepada apa yang diterapkan dalam PSBB, begitu Mbak Astrid. Pak Yudo, yang menarik PSBB di Surabaya Raya ini juga terkait pembatasan aktivitas warga di malam hari. Bisa diberi gambaran kepada kami apa saja yang diizinkan dan apa saja yang dilarang aktivitas warga di malam hari ini? Ya, terima kasih Mbak Astrid. Untuk PSBB yang ada ditetapkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur yang kemudian di breakdown dan dikuatkan dalam suatu kesangsiannya pada Peraturan Wali Kota Surabaya, Peraturan Bupati Gresik, Peraturan Bupati Sidoarjo. Ini ada ketentuan yang harus selaras atau karena wilayah 3 ini terkonektivitas, mobilisasinya pun sangat tinggi untuk 3 wilayah ini dalam satu kegiatan. Artinya apabila satu wilayah melakukan jam pembatasan malam, maka terhadap wilayah lain juga harus ikut serta dibatasi, maka sudah selaras. Untuk aktivitas malam, memang sejak adanya peraturan gubernur, kita lakukan evaluasi dan koordinasi pada saat sosialisasi. Untuk jam malam ini tidaklah jam yang produktif, ya. Artinya apabila tidak ada kepentingan, pada pukul 21.00 itu semuanya kita akan kembalikan ke rumah masing-masing. Apabila ada yang antar kota, keluar kota pun kita juga akan lakukan kembali ke wilayahnya kembali ya, wilayah asal. Kemudian juga untuk pengecualian kita juga lakukan fleksibel. Pengecualian diantaranya terkait dengan masalah perekonomian dan perdagangan, terkait dengan layanan kesehatan, medis, terkait dengan logistik, energi, ya, kemudian layanan-layanan lain seperti misalkan karena ini bulan puasa ada juga ojol, ya. Hanya diperbolehkan membawa barang, misalkan malam, ya, dipersilakan. Namun yang tidak ada kegiatan aktivitas apapun kita akan kembalikan ke wilayahnya. Seperti itu Mbak Astrid nanti pada pelaksanaan implementasinya. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, jika masih ada di pengawasan ini warga yang beraktivitas akan dikembalikan ke rumahnya. Seperti apa mekanisme pengawasan aparat nanti malam dan apakah akan ada sanksi begitu dikembalikan ke rumah atau daerah masing-masing, Pak Yudo? Ya, betul. Untuk dari peraturan yang dari mulai gubernur dan wali kota dan bupati tadi kami sampaikan, itu dari mulai hukuman yang bersifat administratif, ya, kemudian teguran sampai dengan tindakan. Pada pasal 31 saja peraturan gubernur memberikan juga kewenangan kepada penegak hukum diantaranya Polri, Jaksaan, kemudian Satpol PP, Disub, terkait dengan kewenangannya undang-undang, ya, terkait dengan undang-undang boleh ditegakkan untuk dalam penerapan PSBB ini. Maka sifatnya kita akan lakukan pengembalian. Tadi malam Bapak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan bersama Pangdam 5 Brawijaya dan Ibu Gubernur diwakili oleh Pak Sekda juga sudah melakukan beberapa pos checkpoint. Pos checkpoint malam pada pukul 00 tadi malam dicek juga adanya penerapan dapur umum. Maka nanti penerapan untuk jam malam juga kita mengefektifkan pintu-pintu masuk. Khususnya di Surabaya ada 13 checkpoint, Sidoarjo ada 20 checkpoint. Kemudian di Gresik ada 13 checkpoint. Begitu Mbak Astrid.
Jadi checkpoint pintu-pintu masuk Surabaya Raya di jam malam ini akan lebih efektif gitu ya Pak. Terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Truno Yudo telah bergabung bersama kami di Kompas Siang.